Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar nih untuk teman-teman peserta pelatihan kelas menulis dari Nulis Khusus kamu? Gimana untuk pertemuan sebelum-sebelumnya? Dan pertemuan kali ini saya, Fitriana Khaliza, sebagai tutor hari ini akan membawakan sebuah materi atau menjelaskan materi mengenai bagaimana menentukan judul tulisan, lalu gaya bahasa yang akan digunakan, dan bagaimana sih membuat ending yang terbaik atau menarik bagi pembaca. Oke, lanjut saja. Yang pertama adalah langsung ya materi pertama, yaitu penggunaan bahasa yang efektif, panjang atau pendek kalimat tapi tetap bermakna. Maksudnya apa sih gitu? Nah, di mana teman-teman harus menggunakan kalimat atau bahasa yang tidak bertele-tele dan pas gitu untuk sebuah karya tulisan kalian, walaupun mau panjang atau pendek tapi tetap enak dan memiliki makna gitu, nggak mubazir lah setidaknya ya. Nah, sesuai panduan EYD atau sekarang PUPB atau PUB, yaitu sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Nah, itu. Nah, di mana tulisan yang kita buat itu sistematis, tidak boros, lalu juga tidak ambigu. Yang kedua adalah judul yang menarik atau judul yang unik. Nah, di sini judul adalah hal pertama yang diperhatikan oleh calon pembaca sekaligus fondasi utama sebuah karangan fiksi itu menarik untuk dibaca atau tidak. Nah, hal ini berkaitan dengan diksi yang kita pakai atau pemilihan kata atau kata yang kita gunakan. Nah, bagaimana sih membuat pembaca tertarik walaupun baru melihat judulnya aja nih. Oh, judulnya menarik nih, dan dia memutuskan untuk membaca karya kita. Karena judul yang pertama yang diperhatikan oleh calon pembaca sekaligus fondasi utama sebuah karangan fiksi itu menarik untuk dibaca atau tidak. Nah, di sini cara menentukan judul yang unik ada 4, yaitu bertukar pikiran. Maksudnya apa sih gitu? Nah, yang pertama adalah teman-teman sebelum bercerita yaitu kita menyiapkan beberapa judul, tidak hanya satu, 10 atau 20. Lalu kita tanyakan kepada teman kita, ke siapa saja yang teman-teman percaya, dan tanyakan kepada mereka bagaimana pendapat mereka soal judul yang kita buat. Gitu. Lalu pahami genre tulisan. Nah, genre itu kayak pengelompokan buku atau tulisan, atau mungkin gampangnya jenis cerita yang bakal kita buat. Mau bakal kayak gimana sih genrenya, mungkin petualangan, komedi, fantasi, histori, romansa, atau yang lainnya. Nah, dengan menentukan genre di sini membantu kita untuk membuat judul yang menarik dan juga sesuai dengan alur cerita yang akan nanti kita buat atau ceritakan. Yang ketiga adalah cara menentukan judul yang unik adalah dengan mudah diingat. Judul itu nggak cuma agar menarik pembaca aja, tapi juga gimana sih pembaca selalu mengingat judul yang kita buat, dan juga selain mengingat judulnya, dan mungkin setelah dia membaca buku kita, dia hafal dengan isinya atau paham, dia bisa menceritakan cerita itu ke orang lain yang akhirnya memberikan dampak bagus bagi kita seorang penulis untuk tulisan kita tersebar luas gitu. Dan kita juga harus mempertimbangkan bagaimana pelafalannya, lalu daya tariknya, dan cerita membosankan atau tidak. Nah, ini salah satu judul yang mungkin membuat pembaca menarik. Salah satunya karangan Trelie, Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Ini maksudnya apa nih gitu? Kenapa daun nggak pernah benci si angin gitu? Menarik kan dari judulnya gitu. Lalu Negeri Para Berdebah, dan juga ini Sekolah Dibubarkan Saja gitu. Lalu yang terakhir ke pemilihan kata. Karena pastikan kata-kata yang kita pilih, yang kita gunakan itu mencerminkan keseluruhan cerita dan jangan terlalu ilmiah. Maksudnya itu
eh, kata yang dipilih itu gampang untuk diingat dan mudah dilafalkan sehingga menarik si pembaca itu. Yang ketiga adalah mengenai paragraf pembuka yang membuat penasaran. Nah, di sini kita harus cermat dalam memakai diksi dan juga gaya bahasa yang membuat pembaca ingin melanjutkan membaca cerita dan penasaran dengan selanjutnya. Dengan menggunakan gaya bahasa juga memiliki kesan yang segar gitu akan apa yang kita imajinasikan dalam tulisan kita. Juga bentuk dari pengekspresian penulis untuk mengungkapkan idenya dengan bahasa yang khas dan situasi dan juga suasana dari makanan tertentu. Nah, yang kita tahu ada beberapa macam gaya bahasa, mulai dari gaya bahasa pertentangan, perbandingan, sindiran, dan juga penegasan. Dan dari keempatnya itu memiliki jenis-jenis gaya bahasa atau mungkin jenis-jenis penggunaan gaya bahasanya yang berbeda. Lalu yang keempat ada konflik yang menegangkan. Konflik merupakan elemen penting dalam menggerakkan cerita. Tanpa konflik tidak akan pernah ada adegan dan karakter. Nah, di sini konflik juga bisa jadi konflik fisik ataupun psikis. Mungkin dari kayak contohnya perkelahian, pertengkaran, lalu ada pertentangan batin, perbedaan pemikiran dan pandangan merupakan yang tadi saya sebutkan itu contoh konflik psikis atau konflik batin. Lalu yang terakhir adalah mengenai cara gimana sih ending yang kita buat itu menarik. Nah, ending juga merupakan bagian akhir cerpen yang penting, bahkan sangat penting, berupa mungkin bisa jadi open ending, ending yang mengagetkan, atau ending yang ambigu. Nah, dan sebelum kita membuat cerita, terkadang kita harus, tapi yang penting, ini adalah hal yang penting, yaitu kita harus tahu nih endingnya nanti kayak gimana, atau kamu mau buat cerita endingnya seperti apa gitu kan. Nah, teman-teman lebih suka mana nih endingnya? Bahagia atau sedih gitu ketika membaca suatu cerita atau cerita pendek atau novel gitu kan. Dan banyak juga atau mungkin sebagian orang itu menyukai endingnya bahagia, tapi juga ada yang suka endingnya menggantung gitu kan, kayak bikin dia tanya-tanya, ini kok kayak gini endingnya gitu, kok bisa gitu, kenapa ataupun bisa kayak begini kayak gitu. Jadi kayak kelihatan tidak jelas gitu endingnya. Ada juga yang suka kayak gitu kan. Terus di sini saya akan memberi tahu teman-teman kayak salah satu cara paling simpel untuk membuat plotting cerita yang menarik itu adalah tadi menentukan endingnya terlebih dahulu. Nah, kita harus memilih ending yang akan kita buat dari cerita yang kita tulis gitu kan. Mau dengan mengakhiri cerita dengan bahagia, sedih, atau yang tadi saya bilang menggantung itu membuat akhir cerita yang bikin pertanyaan atau misteri gitu kan. Nah, kalau ditanya mana yang terbaik dari semua cara itu tergantung. Yaitu tergantung di mana selama cerita yang kita buat itu para pembaca dapat merasakan kenikmatan dalam membaca cerita kita, tulisan kita. Nah itu disebut baik. Maksudnya baik adalah yang penting pembaca itu menikmati apa alur cerita atau cerita yang kita buat. Contohnya apa ending yang kita buat juga gitu. Selagi itu tidak masalah, maka itu baik. Nah, namun yang terpenting penetapan ending cerita jangan sampai membuat plotting jadi aneh atau karena dipaksakan. Jadi seolah jangan terlalu terburu-buru, tapi buatlah hal itu murni memang ya udah endingnya seperti ini gitu. Teman itu 5 cara dalam membuat karya tulis. Salah satunya yang tadi penggunaan bahasa efektif, judul yang unik, lalu ada paragraf pembuka, menggunakan gaya bahasa gitu kan, terus konflik yang menegangkan, sampai dengan ending yang menarik. Nah, di sini sebelum mengakhiri
pada materi kali ini saya akan membacakan sebuah quotes dari someone famous, orang yang terkenal. Mungkin kalian teman-teman bisa mencarinya ya. Dia bilang dengan menulis itu merangsang pemikiran. Jadi jika kamu tidak bisa memikirkan sesuatu untuk ditulis, tetaplah mencoba untuk menulis tuh. Teman-teman, walaupun teman-teman sibuk apapun, usahakan teman-teman satu hari mungkin ya targetkan untuk menulis satu kalimat, atau mungkin mengenai suasana teman hari ini gitu kan, atau kejadian hari ini gitu kan. Menulis saja gitu. Walaupun masih belepotan atau mungkin pemilihan diksi atau penggunaan penulisan katanya yang tidak sesuai dengan EYD gitu kan, tulis tetap menulis. Karena menurut Kunto Wijoyo, syarat menulis itu cuma ada 3. Yang pertama menulis, kedua menulis, dan ketiga menulis. Karena dengan menulis, yaitu cara untuk kita berbicara, cara untuk berkata juga, cara untuk menyapa, dan juga suatu cara untuk menyentuh seseorang, entah itu orangnya ada di mana, gitu kan. Dengan tulisan kita bisa melakukan hal itu, gitu. Maka menulislah. Gitu. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi atau mungkin pertemuan ketiga dari kelas menulis bahasa kamu. Semoga untuk pertemuan selanjutnya sampai sekarang teman-teman dapat mengerti dan paham dan juga mulai menerapkan apa yang telah kita sampaikan, membuat suatu karya tulisan gitu kan, seadanya dulu. Siapa tahu dengan menulis bisa memberikan dampak yang baik bagi masa depan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih dan mohon maaf ya teman-teman apabila ada perkataan atau mungkin materi yang saya sampaikan kurang pas atau tidak dapat dimengerti ataupun ada kesalahan, teman-teman bisa mencari tahu dari berbagai sumber ataupun langsung memberitahukan saya tadi yang disampaikan itu ada yang salah gitu kan. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.